Adela Aprilia Mandiasni, Hikmah Wardatul Jannah, dan Siharani. Hari Selasa, 25 Oktober 2022, sekitar pukul 8.30, kami melakukan observasi dan wawancara di SMP Negeri 2 Labuapi. Dengan meminta perizinan untuk melakukan observasi ini di jauh-jauh hari. Observasi dilakukan dari pukul 9 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Narasumber wawancara yang kami pilih adalah Ibu Uun Istiana Miharja, SPD. Beliau selaku guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Labuapi, tepatnya di kelas 7A, B, C, dan D. Ibu Uun Istiana Miharja, SPD, berasal dari Terongtawah. Beliau merupakan lulusan S1 dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Metode pembelajaran yang beliau ajarkan kepada peserta didik di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini ialah materi yang telah disesuaikan dengan RPP yang telah disusun. Model yang diterapkan oleh ibu sudah disiapkan supaya nanti pada saat mengajar di kelas, anak murid dapat cepat memahami isi materi pelajaran. Materi yang disampaikan oleh Ibu Uun Istiana kepada peserta didik itu beliau mengambil materi dari berbagai buku PPKN dan disesuaikan dengan RPP yang dibuat oleh guru-guru untuk membantu mereka dalam menerapkan dan mengajarkan kepada peserta didik agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Mengenai metode yang digunakan beliau dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan KD 2.2 tentang mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan, jika dikaitkan dengan ketiga metode yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, kita ambil berdasarkan ontologinya, yaitu seperti yang Ibu katakan, guru harus mengatur dan mempersiapkan materi yang akan dipaparkan dalam proses belajar mengajar. Kata Ibu, norma itu mudah untuk diajarkan kepada peserta didik karena norma langsung dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebelum memulai proses belajar mengajar, Ibu selalu menerapkan kepada peserta didik untuk duduk rapi, berdoa, dan bernyanyi lagu-lagu daerah. Untuk metode pembelajarannya, Ibu menggunakan dua metode, yaitu PBL dan PJBL, yang disesuaikan dengan RPP yang sudah dibuat dan dipelajarinya. Yang kedua, metode pembelajaran epistemologi, yang dimana di dalam kelas, peserta didik diajarkan untuk berpikir. Selama pembelajaran berlangsung, Ibu selalu membuat permainan. Beliau menulis jenis-jenis norma, terus beliau buat gelas yang dimasukkan lot atau kertas di dalamnya. Kemudian beliau tulis bentuk-bentuk pelanggaran. Misalnya, tidak memiliki surat-surat berkendara. Nah, terus Ibu suruh satu-satu klasifikasi di depan kelas. Dengan cara seperti itu mereka bisa tahu bentuk pelanggaran dan termasuk norma apa saja di dalam pelanggaran tersebut. Mereka akan tahu, oh norma ini masuk ke mana pelanggarannya. Dan kemudian peserta didik disuruh untuk maju dan menempelkannya di sebuah stropom. Untuk PJBL-nya, peserta didik selalu ditugaskan untuk membuat suatu clipping. Yang ketiga, aksiologi. Manfaat dari pembelajaran yang Ibu terapkan kepada peserta didik dapat menambahkan wawasan dan mengembangkan keterampilan pada peserta didik. Mereka akan lebih mudah memahami materi pembelajaran karena dibarengi dengan sebuah permainan. Peserta didik mempunyai berbagai karakteristik yang berbeda dalam satu kelas. Cara Ibu untuk mengetahui bagaimana karakteristik masing-masing dari siswa, beliau mencari tahu terlebih dahulu, mengenali dulu masing-masing siswanya. Melihat dulu mana yang siswa yang pasif dan mana yang siswanya aktif. Misalnya, dalam membagi suatu kelompok anggota, setiap kelompok ditentukan sendiri oleh guru, bertujuan agar peserta didik yang pasif dan aktif dapat bekerja sama secara bersama-sama untuk
menghindari ketidakseimbangan dalam setiap kelompok antara peserta didik yang pasif dan yang aktif. Demikian video singkat dari kami tentang implementasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi berdasarkan KD 2.2 kelas 7 SMP observasi di SMPN 2 Labu Api. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun pemahaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.